Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian rapikan dulu mejanya, dicek apakah masih ada sampah di kanan kiri. Jika ada, silahkan nanti dibuang ke tempat sampah dulu. Sudah bersih semua? Oke. Sekarang rapikan baju kalian. Kemudian buka bukunya. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks biografi. Kira-kira apakah masih ada yang ingat tentang teks biografi itu apa? Saya Bu. Ya. Teks biografi adalah kisah atau cerita riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, pengalaman hidup, peristiwa, dan latar belakang tokoh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban teman kalian. Baik, pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan benar. Selanjutnya memberikan contoh sederhana teks laporan hasil observasi. Kemudian, apa pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi informasi atau hasil pengamatan tentang suatu peristiwa atau objek yang ditulis secara sistematis. Nah, objek yang kalian bisa diobservasi yaitu contohnya hewan, tumbuhan, lingkungan, atau fenomena alam. Misal kalian di rumah punya kucing, itu bisa diobservasi dengan warnanya, terus makanannya, begitu. Nah, sama dengan tumbuhan juga bisa diobservasi bagaimana tumbuhan itu tumbuh, warnanya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu menggunakan bahasa yang informatif. Terdapat data atau fakta yang diperoleh melalui observasi langsung. Jadi bukan opini, harus berdasarkan fakta yang diteliti. Kemudian laporan disusun secara logis dan sistematis, menggunakan kalimat deklaratif untuk menjelaskan informasi seperti tadi, menggunakan kalimat fakta. Ya. Kemudian tujuan teks laporan hasil observasi itu apa aja? Satu, yaitu memberikan informasi berdasarkan fakta, kemudian menjelaskan objek secara rinci, dan menambah wawasan pembaca. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi, itu yang pertama ada judul laporan. Misal kalian meneliti tentang hewan, apa yang diteliti? Misalnya kucing. Nah, nanti pernyataan umum itu berisi definisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Misal kucing ini seperti apa, warnanya apa, seperti itu. Kemudian ada di bagian kedua itu deskripsi bagian, berisi rincian bagian-bagian objek yang diamati. Intinya. Kemudian di bagian penutup itu ada deskripsi manfaat atau simpulan, berisi manfaat atau fungsi objek tersebut. Misalnya pohon mangga, nanti pohon mangga itu
mengandung vitamin C atau bagaimana buahnya bisa bermanfaat bagi manusia atau yang lain seperti itu. Kemudian teknik observasi, bisa observasi langsung, melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau observasi tidak langsung. Nah, observasi tidak langsung ini menggunakan alat bantu dalam pelaksanaan observasi untuk mengamati objek tersebut. Nah, kemudian dalam menyusun teks laporan hasil observasi, itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang objektif, serta bahasa yang formal, menggunakan kalimat fakta, seperti tadi ya, bukan opini. Nah, saya punya contoh teks laporan observasi, silahkan kalian pahami. Nah, kalian simak, ini adalah contoh dari laporan hasil observasi. Ini di bagian pernyataan umum, ini bagian deskripsi, dan ini deskripsi manfaat. Nah, kemudian ada identifikasi struktur dari paragraf yang sudah diobservasi. Nah, bisa dipahami dulu ya. Nasi liwet adalah salah satu kuliner tradisional khas Indonesia, khususnya di daerah Solo dan Sunda. Nasi ini dikenal karena rasanya yang gurih dan aroma khas yang menggugah selera. Proses memasak nasi liwet berbeda dari nasi biasa karena menggunakan santan dan berbagai rempah-rempah yang memberikan cita rasa yang kaya dan lezat. Nah, ini adalah pernyataan umum dari sebuah observasi. Kenapa? Karena ini pembuatan nasi liwet itu gambaran umumnya seperti itu. Kemudian ini di bagian deskripsinya, deskripsi bagian itu menjelaskan bahan-bahannya, kemudian prosesnya, kemudian nanti disajikan dengan apa saja, seperti itu. Kemudian saya punya soal, nanti 1 atau 2 orang bisa maju untuk mengerjakan soal ini, ya. Bisa dimulai dari Destin sama email. Ya. Ya. Lanjut. Kemudian berdasarkan, ya, betul. Lanjut. Ya. Ya, betul.
Definisi objek. Bukan, definisi bagian. Tujuan utamanya yaitu ya, betul. Benar. Betul. Hasil dari tadi apa di materi? Ya, betul. Yang bukan ciri-ciri. Ya, betul. Strukturnya. Betul. Oh, salah satu. Enggak apa-apa, nanti belajar lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, lanjut. Ya. Yang benar, strukturnya yang benar. Betul. Ya. Selanjutnya. Yang khusus berarti deskripsi yang benar. Ya. Tujuan utama ya. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kesimpulan tadi dari materi pembelajaran hari ini adalah apa itu tadi laporan hasil observasi? Hasil pengamatan tentang suatu peristiwa atau objek yang ditulis secara sistematis. Ya, kemudian strukturnya tadi ada apa aja? Pernyataan umum, definisi bagian, dan masalah objek. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengapa teks laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta? Iya, karena agar tulisan lebih resmi, jelas, dan mudah dipahami. Karena sesuai dengan kaidah kebahasaan, kemudian agar laporan tersebut bisa dipahami oleh si pembaca. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham. Baik, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat belajar terus. Kita bertemu di pertemuan minggu depan. Akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.